Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi sebagai bagian dari tata surya pada dasarnya memiliki dua pergerakan, yaitu revolusi terhadap matahari dan rotasi pada porosnya. Nah, yang pertama, apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi bergerak dari arah barat ke timur. Hal ini menyebabkan matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau 24 jam dalam satu kali rotasi. Satu kali rotasi sama dengan satu hari. Rotasi bumi menimbulkan gaya yang disebut gaya sentrifugal. Gaya ini menyebabkan dua kutub bumi berbentuk pepat dan mengembung. Percepatan gravitasi di daerah kutub pun lebih besar dibandingkan di daerah khatulistiwa. Lalu yang kedua, apa itu revolusi? Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari melalui garis edarnya. Revolusi bumi bergerak berlawanan arah jarum jam. Bumi berevolusi dalam 365 hari, 5 jam, 45 menit, atau 365 hari, yang digenapkan menjadi 365 hari. Satu kali revolusi sama dengan 1 tahun. Nah, kita kan mengenal adanya tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun di mana jumlah harinya ada 366 dalam satu tahun. Hah, mengapa kok bisa ada tahun kabisat? Satu tahun itu kan 365 seperempat hari. Lalu ini digenapkan menjadi 365 hari. Lalu seperempat sisanya kemana? Seperempat sisanya ini berdasarkan sistem penanggalan internasional dijumlahkan. Sehingga setiap 4 tahun sekali penggenapannya menjadi 366 hari. Begitulah asal mula tahun kabisat. Kemudian, akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Lalu yang kedua adalah adanya perbedaan waktu. Tiap 15 derajat itu berbeda 1 jam. Jadi misal di Perancis sedang pagi, di Indonesia sedang sore. Hal ini juga menjadi dasar mengapa di Indonesia ada 3 zona waktu. Perbedaan waktu ini juga menyebabkan orang-orang yang bepergian dari tempat dengan zona waktu berbeda mengalami jet lag. Lalu yang ketiga adalah gerak semu matahari dan benda-benda langit. Yang keempat adalah pembelokan arah angin. Seperti yang kita tahu, arah angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena rotasi, arah angin ini akhirnya mengalami pembelokan. Sekarang, akibat dari revolusi bumi. Yang pertama adalah adanya pergantian musim. Di belahan bumi selatan, negaranya mengalami 4 musim. Musim itu berganti sesuai dengan posisi bumi terhadap matahari. Daerah yang menghadap matahari akan mengalami musim panas, sedangkan yang tidak menghadap matahari akan mengalami musim dingin. Berbeda dengan di daerah khatulistiwa yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Jika di daerah khatulistiwa hanya memiliki 2 musim. Lalu ada perbedaan lama siang dan malam karena gerak semu tahunan matahari.
Hal ini menyebabkan di daerah khatulistiwa, lama siang dan malamnya cenderung sama. Sedangkan di belahan bumi selatan dan utara, lama siang dan malamnya tergantung posisi bumi terhadap matahari. Lalu yang terakhir, adanya zodiak-zodiak dan rasi bintang. Karena bumi beredar mengelilingi matahari, maka kita dapat melihat rasi bintang dan benda-benda langit lainnya. Rasi bintang ini menjadi dasar zodiak-zodiak yang kita kenal